Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasna. NIM 105311000518, kelas 6A, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah strategi pembelajaran. Adapun materi yang ingin saya paparkan yang pertama yaitu tentang model, pendekatan, metode, teknik, dan strategi pembelajaran. Yang kedua, ciri pembelajaran abad 21 meliputi 4C, HOTS, dan TPACK. Yang ketiga, prosedur umum pembelajaran membuka, inti, dan penutup. Yang keempat, hubungan media, materi, evaluasi dengan tujuan pembelajaran. Yang kelima, bagaimana jenis dan bentuk penilaian keunggulan dan kelemahan. Yang keenam, bagaimana menentukan rencana tindak lanjut atau RTL setelah mengetahui hasil penilaian. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama yaitu model. Model adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan seorang guru serta segala fasilitas terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembelajaran. Dalam model ini juga terdapat pola yang kita gunakan untuk merancang pembelajaran tatap muka di dalam kelas atau dalam latar tutorial dalam membentuk materi-materi pembelajaran. Adapun contohnya yaitu yang pertama jigsaw, yang kedua debat, yang ketiga diskusi. Pembelajaran tipe jigsaw akan lebih maksimal jika digunakan untuk pelajaran dalam bidang ilmu sosial dengan materi yang tertulis. Materi yang sudah tersedia dapat meminimalisir kemungkinan siswa untuk mendapatkan informasi yang kurang benar. Yang kedua yaitu pendekatan. Pendekatan ini adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Berbeda dengan metode pembelajaran yang telah menentukan langkah-langkah di kelas atau model pembelajaran yang memiliki konseptual. Pendekatan pembelajaran itu lebih luas dan lebih efektif. Adapun macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama pendekatan proses, yang kedua pendekatan konsep, yang ketiga pendekatan kontekstual, yang keempat pendekatan induktif, yang kelima pendekatan deduktif. Metode pembelajaran adalah suatu metode yang merujuk pada cara yang akan digunakan oleh pendidik untuk mencapai suatu tujuan yang benar. Adapun macam-macam metode pembelajaran, yang pertama metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode demonstrasi, yang keempat metode resitasi, yang terakhir itu metode eksperimental. Dalam metode ini adapun metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode yang pengajaran yang erat hubungannya untuk memecahkan suatu permasalahan. Di dalam metode diskusi ini terdapat kelebihan dan kelemahan metode diskusi. Kelebihan dalam metode diskusi yaitu yang pertama memperluas wawasan atau mengembangkan wawasan. Yang kedua, membina untuk terbiasa musyawarah dalam memecahkan suatu masalah. Yang ketiga yaitu merangsang aktivitas atau kreativitas anak didik dalam membentuk ide, gagasan, prakarya, dan prakarya baru dalam suatu pemecahan masalah. Yang berikut yaitu teknik.
Dalam teknik pembelajaran ini sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Adapun macam-macam teknik atau metode pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu metode debat atau teknik debat. Yang kedua yaitu metode pemecahan masalah. Yang terakhir yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah sebuah rangkaian kegiatan atau cara mengorganisasikan materi pelajaran siswa, bahan dan peralatan dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang lebih efektif. Adapun macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran discovery learning atau menyikapi pembelajaran. Yang kedua, strategi inquiry learning atau penyelidikan pembelajaran. Yang ketiga, strategi problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Yang terakhir, strategi project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Kita masuk materi yang kedua, yaitu ciri pembelajaran abad meliputi 4C, HOTS, dan TPACK. Yang pertama yaitu 4C, keterampilan abad ke-21 atau diistilahkan 4C, yaitu communication, collaboration, critical thinking and problem solving, dan creativity and innovation. Itu merupakan kemampuan sesungguhnya yang dituju dalam kurikulum 2013. Berikut penjelasan dari 4C. Yang pertama, communication atau komunikasi. Komunikasi adalah sebuah kegiatan mentransfer informasi baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang kedua, kolaboratif atau yang disebut dengan kolaborasi adalah bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati dan saling menghormati dengan pendapat yang berbeda. Yang ketiga yaitu critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan suatu masalah, yaitu kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengkoneksikan informasi dengan informasi yang lain, sehingga akhirnya muncul perseptif dan menentukan solusi dalam suatu permasalahan. Yang keempat yaitu creativity and innovation atau kreativitas dan inovasi, yaitu untuk mengembangkan, melaksanakan dan menyampaikan sebuah gagasan baru kepada orang lain, bersikap terbuka, responsif dan empati. Yang ketiga yaitu HOTS. Dalam HOTS ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, transfer satu konsep ke konsep yang lain. Yang kedua, memproses dan menerapkan atau mencari sebuah informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi ke informasi yang lain. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Yang terakhir yaitu TPACK. TPACK ini juga sebagai solusi hambat pembelajaran jarak jauh, pengetahuan, cara pembelajaran, dan menguasai materi pembelajaran sesuai bidang yang dikenal dengan istilah pedagogi content knowledge atau yang disebut dengan PCK. Dalam TPACK ini juga
kerangka teoritis untuk mengintegrasikan teknologi, pedagogik, atau materi pelajaran dalam pembelajaran. Materi yang ketiga yaitu prosedur pembelajaran membuka, inti, dan penutup. Kegiatan yang pertama yaitu membuka pembelajaran adalah sering pula disebut dengan instruksional. Fungsi kegiatan tersebut utamanya adalah untuk menciptakan awal pembelajaran di dalam kelas yang lebih efektif. Dalam membuka pembelajaran yang pertama yaitu menciptakan kondisi awal pembelajaran, yaitu yang pertama menciptakan sikap dan suasana kelas yang menarik. Yang kedua, mengabsen siswa, guru mengecek kehadiran siswa. Yang ketiga, menciptakan kesiapan belajar siswa. Kegiatan pembelajaran perlu didasari oleh kesiapan dan semangat belajar siswa. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang demokratis dan menarik agar siswa dapat menerima pelajaran dengan efektif. Yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan persepsi atau melaksanakan tes awal. Yang pertama, mengajukan pertanyaan tentang bahan pelajaran yang sudah dipelajarinya atau yang sudah dibahas minggu lalu. Yang kedua, memberikan komentar terhadap jawaban serta mengulas materi pelajaran yang sudah diajarkan. Yang ketiga, membangkitkan motivasi dan perhatian siswa. Yang kedua yaitu kegiatan inti dalam pembelajaran. Kegiatan inti ini juga sangat memegang peran penting untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif dan membentuk kemampuan siswa yang telah ditetapkan. Kegiatan inti ini juga sangat dipengaruhi oleh desain atau rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru. Adapun langkah inti dalam pembelajaran yang harus dipelajari secara sistematis, yang pertama yaitu memberitahukan tujuan atau garis besar materi dari kemampuan siswa yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu menyampaikan alternatif kegiatan belajar siswa yang akan ditempuh. Yang ketiga, membahas materi atau menyajikan bahan pelajaran. Yang terakhir yaitu kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran atau yang disebut dengan kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini juga tidak hanya diartikan sebagai kegiatan untuk menutup pelajaran, tetapi juga sebagai kegiatan penilaian hasil belajar siswa dan kegiatan tindak lanjut dari kegiatan awal, inti, sampai kegiatan akhir atau penutup. Secara umum kegiatan akhir ini dan tindak lanjut pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru yaitu menilai hasil proses belajar mengajar siswa di dalam kelas. Yang kedua, memberikan tugas atau latihan kepada siswa. Yang ketiga, memberikan motivasi dan bimbingan belajar agar siswa tersebut lebih bersemangat lagi dalam menerima pembelajaran dalam kelas. Yang keempat, menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang dapat dilakukan siswa di luar kelas atau di luar lapangan. 5. Berdasarkan hasil penilaian belajar siswa, kemungkinan siswa harus diberikan program pembelajaran secara perorangan atau per individu. Jadi, kegiatan akhir pembelajaran ini yaitu siswa dapat menyimpulkan semua pembelajaran dari kegiatan awal, inti, sampai akhir pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu hubungan media materi evaluasi dengan tujuan pembelajaran.
Jadi, peran media dan sumber belajar adalah sebagai alat pembelajaran yang memudahkan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa, dan harapan siswa dapat meningkatkan hasil belajar yang lebih baik atau lebih efektif. Jadi, hubungan kegiatan belajar mengajar dengan evaluasi adalah untuk mengetahui tujuan kegiatan belajar mengajar sudah tercapai atau belum, dan untuk mengoreksi atau membenarkan setiap sikap dari siswa yang kita rasa belum bisa sampai kepada tujuan pembelajaran. Materi berikutnya yaitu bagaimana jenis dan bentuk penilaian keunggulan dan kelemahan. Yang pertama yaitu jenis penilaian. Jenis penilaian sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa untuk mencapai penilaian yang otentik. Penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Yang pertama yaitu penilaian otentik, merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, dan mulai dari masukan atau input, proses sampai keluar atau output. Penilaian otentik ini bersifat alami, apa adanya, tidak dalam suasana tertekan. Kedua, penilaian diri, yaitu penilaian yang dilakukan oleh diri sendiri yang secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang ditetapkan. Yang ketiga, penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan etinitas proses belajar peserta didik, termasuk penugasan perseorangan dan atau kelompok di dalam atau di luar kelas dalam kurun waktu yang tertentu. Yang keempat yaitu ulangan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu ulangan harian, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk menilai kompetensi yang dilakukan oleh peserta didik dalam hari-hari. Yang keenam, ulangan tengah semester merupakan kegiatan dilakukan oleh peserta didik untuk mengukur pencapaian kompetensi setelah melaksanakan 8 atau 9 minggu kegiatan proses pembelajaran. Yang ketujuh, ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta dari awal sampai akhir. Materi selanjutnya itu penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar ini juga yang pertama yaitu metode penilaian hasil belajar. Teknik penilaian dapat digunakan dalam penilaian pada satuan pendidikan antara lain tes tertulis, observasi, tes kinerja, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Yang untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dari berbagai teknik penilaian yang dapat digunakan di sekolah, diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis atau teknik penilaian yang menuntut jawaban secara tertulis, baik berupa tes objektif dan uraian peserta didik. Contoh tes objektif yaitu yang pertama,
Cara mengetik atau menggunakan 10 jari. Huruf S ditekan oleh jari A jari manis kiri, B jari manis kanan, C jari penunjuk kanan, dan D jari penunjuk kiri. Yang kedua, contoh tes uraian. Sebut dan jelaskan langkah-langkah yang harus ditulis dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu observasi. Observasi ini adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara mencatat hasil pengamatan atau penelitian kita. Misalnya di sebuah sekolah, misalnya kita disuruh oleh guru untuk observasi atau meneliti di sekolah. Yang kedua, tes kinerja. Tes kinerja ini teknik penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan kemahirannya dalam melaksanakan kegiatan atau pekerjaan. Yang keempat yaitu penugasan. Penugasan adalah teknik penilaian yang menuntut peserta didik untuk menyelesaikan tugas di luar kegiatan pembelajaran, misalnya di laboratorium, bengkel. Yang kelima, tes lisan. Tes lisan dilaksanakan melalui komunikasi langsung tatap muka antara misalnya guru dan seorang siswa. Yang keenam, penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik. Yang ketujuh, penilaian diri, yaitu merupakan teknik penilaian cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangannya pada dirinya. Yang kedelapan, penilaian antara teman. Penilaian antara teman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangannya pada dirinya atau kelemahannya pada dirinya. Yang materi yang berikut yaitu kelebihan dan kekurangan penilaian hasil belajar. Yang pertama, kelebihan, yaitu pengumpulan data kemajuan belajar baik formal maupun informal dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan, sehingga ada kesempatan yang terbaik bagi siswa untuk menunjukkan apa yang dipahami atau dia mampu mengerjakannya. Yang kedua, hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik tidak dibandingkan dengan hasil belajar siswa lainnya. Yang ketiga, pengumpulan informasi dilakukan secara menggunakan variasi cara berkesinambungan sehingga gambaran kemampuan siswa dapat terlihat lebih lengkap. Yang terakhir atau yang keempat yaitu siswa dituntut untuk mengeksplorasi dan memotivasi diri untuk mengarahkan potensinya dalam menanggapi dan memecahkan masalah yang dihadapi. Materi yang berikut yaitu kekurangan, yaitu untuk yang pertama, untuk pengukuran konstruk psikologis termasuk pembelajaran yang bersifat abstrak, tidak ada pendekatan tunggal yang dapat diberlakukan atau diterima secara universal atau menyeluruh. Yang kedua, proses dan hasil pembelajaran pada umumnya dikembangkan berdasarkan sampel tingkah laku yang terbatas. Yang ketiga, pengukuran dan penilaian diperoleh dalam asesmen proses dan hasil belajar mengandung kekeliruan. Yang keempat, hasil belajar merupakan suatu kualitas pemahaman atau kepemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Materi yang berikut yaitu bagaimana menentukan rencana tindak lanjut atau RTL setelah mengetahui hasil penilaian.
Jadi, RTL adalah cerminan komitmen dari PS, KS, FD, dan guru untuk melaksanakan RTL tersebut. Peserta berbagi pengalaman dengan implementasi RTL pada periode sebelumnya. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh PS, KS, DF, dan guru dalam mempersiapkan tagihan-tagihan yang tepat pada waktunya. Langkah tindak lanjut meliputi yang pertama, memilih atau menetapkan topik pembelajaran berikutnya. Yang kedua, menetapkan strategi pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, menyusun skenario pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Yang keempat, menyusun perangkat pembelajaran yang diperlukan. Yang kelima, menyusun atau memperbaiki instrumen untuk pengambilan data. Yang keenam atau yang terakhir, menetapkan jadwal pelaksanakan tindakan. Itu tadi materi yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.